Selamat Yes, malam. selamat malam Mbak Vanda. Perkenalkan, saya Arga dari The Sambat Show. Selamat datang di The Sambat Show episode ke-6. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar ini ya, menjaga kelestarian dan kesejahteraan satwa di Lembaga Konservasi Gembira Loka Zoo Jogja. Seperti itu ya Mbak ya? Betul, betul, betul. Khususnya di Ya, masa pandemi ini ya. setuju di pandemi ini ya. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak Vanda ke teman ke sobat sambat semua ini. Oke. eh Halo Sobat Sambat semuanya dan juga Sobat Satwa sebetulnya ya. Jadi Sobat satwa kalau ya, Mas ya. Arga punya, ya, Mas Arga punya apa Sobat Sambat, kita punya namanya Sobat Satwa. Sobat wah sama-sama sobat ya. Iya, sama-sama sobat. Kan kita temenan. Nah, Betul. selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah tune in. Perkenalkan nama saya Vanda. Saya manajer konservasi dari Gembira Loka Zoo. Jadi di Gembira Loka ini ada beberapa departemen, salah satunya ada departemen konservasi. Nah, departemen konservasi saya ini membawahi dokter hewan, kemudian dapur satwa, perawatan satwa, dan juga perawatan untuk tumbuh-tumbuhan. Karena kan Gembira Oke. Loka Zoo itu sebetulnya kebun raya dan kebun binatang. Jadi kita punya Iya. kebun binatang dan juga ada kebun raya. Nah, tugas Oh, kita kebun di raya. sini adalah apa? Melakukan konservasi ex situ dalam bentuk tadi sudah disebutkan menjaga kelestarian dan kesejahteraan satwa di Lembaga Konservasi GL Zoo gitu. Nah, bagus Oke. banget tadi Mas Arga sudah membuka dengan tema yang seperti itu karena juga mungkin belum banyak yang tahu ya kelestarian satwa itu seperti apa, kesejahteraan satwa itu seperti Betul. apa gitu. Betul. Oke, 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 oke. Nah, sejak kapan nih mulai sepakat kan ya kita tahu GL Zoo termasuk salah satu lini industri atau kebun binatang salah satu lini industri yang terkena dampak dari COVID-19 ya pandemi ini ya. Sejak kapan GL Zoo menutup untuk menutup GL Zoo dan faktor apa sih utamanya hingga dipilih untuk oke kita tutup aja deh kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya, itu pastinya bukan hal yang mudah ya waktu kita mau Betul. tutup itu. Jadi kita pun juga mengikuti segala perkembangan yang ada dan kita tahu sendiri dengan pandemi ini setiap detik pun itu selalu ada update gitu. Nah, kita itu Ya, sebetulnya mulai tutup tanggal 22 Maret gitu, 22 22 Maret. Maret. Kita mulai tutup, tapi memang seminggu sebelumnya kita sudah melihat adanya penurunan pengunjung di minggu itu, seperti itu. Oh, udah turun dulu Jadi, ya pengunjungnya ya. iya, jadi kita udah lihat penurunannya, kita pantau, dan kita melihat dengan penurunan itu sebetulnya nggak worth it untuk kita buka. Karena apa? Kita pun juga, artinya kita terekspos juga dengan resiko-resiko penyebaran gitu. Jadi salah satu utamanya adalah juga untuk membantu penyebaran dan kedua otomatis untuk cost kita. Karena apa? Kita mau tutup 3 bulan, 6 bulan, pasti kita punya fixed cost dong untuk satwa-satwa kita ini tetap harus Betul, dipelihara sebaik mungkin gitu. Jadi itu betul. adalah salah satu pertimbangan kita waktu itu. Oke. Nah, tadi kita ngomong soal fixed cost ya, berarti emang ada harus yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kelestarian hewan-hewan di sana gitu ya. Betul. Sedangkan keadaan GL Zoo sendiri setelah sekitar 2 bulan, menjelang 2 bulan ini ya, 3 hari lagi 2 bulan nih, 3 hari lagi 2 bulan, tanpa pengunjung itu gimana? Hewan-hewan apakah ada yang stres, apa bagaimana, karena sepi atau kayak gimana? Mungkin kalau di hewannya sendiri, jadi memang di dunia ini saya kira belum ada ya cara kita mengukur hewan ini stres atau enggak. Yang saya tahu juga di Iya, manusia itu cukup sulit. Kita harus benar-benar apa ada brain scanning. Tapi sejauh ini kita setiap hari itu ada namanya daily log mas. Daily log ini gunanya untuk memantau kondisi satwa setiap harinya. Jadi kiper-kiper ini menuliskan di dalam sebuah formulir kondisi satwa hmm. setiap harinya seperti apa dan itu kita rangkum setiap minggunya. Jadi saya akan tahu kondisi satwa setiap harinya seperti apa. Nah sejauh ini puji Tuhan sih belum ada sesuatu yang menunjukkan apa ya indikasi stres itu. Pastinya kita tidak tahu secara langsung, tetapi so far sih masih aman gitu. Kecenderungannya malah mereka kayaknya apa ya kayak chill gitu aja loh. Jadi Iya kayak ya, apa ya santai aja ya. nyantai aja gitu. Cuman memang ada di awal-awal ketika kita tutup itu kan jam Hmm. operasional kita berubah ya. Operasional artinya untuk Hmm. karyawan.
Jadi yang Ya. sebelumnya kita tutup jam 4, itu kita tutup jam 2. Nah, beberapa satwa itu karena sudah terbiasa mereka keluar masuk kandang di jam yang sama, yaitu jam 4. Mereka ketika harus melakukan itu di jam 2 agak kayak, ini kayaknya nggak bener deh gitu. Jadi Oh, for mereka sure bisa merasakan itu juga ya? iya betul. Jadi for sure saya yakin mereka pun juga kurang lebihnya bisa apa ya, mencium lah ketidak adanya apa sesuatu yang berbeda di dalam masa-masa ini gitu. Cuman untuk kita tadi ditanyakan lagi mengukur stres apa segala macam, itu kita pantau dari behavior, jadi dari perilaku mereka dan juga dari fasesnya mereka gitu. Jadi kalau Oh manusia kan gitu. biasanya kayak mules terus kayak apa sih ke belakangnya nggak lancar atau apa, itu kita lakukan pengamatan yang sama. Dari kebiasaan-kebiasaan mereka ya, satwa-satwa ini Betul, ya. betul, betul. Gitu. Nah, ini kemarin tuh aku ngebaca ada berita kalau di New York itu ada kucing yang terkena COVID-19 atau corona. Emang bisa itu? Dan hewan, apalagi siapa semua hewan bisa tertular dengan COVID ini? Atau ada hewan-hewan tertentu saja? Iya, jadi ini mungkin beritanya mungkin 3 mingguan yang lalu ya, 3 minggu, Iya. 4 minggu yang lalu. Dan itu memang sudah jadi berita yang waktu itu sangat hangat di komunitas kebun binatang ini, karena otomatis semuanya agak waspada ya, agak panik dan waspada kok bisa. Jadi penularan virus ini kan memang pertamanya ini dari satwa, diindikasi dari sekelompok satwa liar, jenis-jenis kelelawar. Kelelawar. Nah, ya betul. Dari situ menularlah ke manusia. Ini karena apa? Karena biosafety dan biosecurity-nya tidak baik. Nah, penularan ini sama misalnya kayak waktu itu ada AIDS atau Ebola, itu juga waktu itu sama dari binatang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa dari manusia menularkan lagi ke binatang? Itu kita seperti apa risetnya, fix-nya itu masih belum ada. Cuman yang jelas saya tahu kebun binatang di Barat dan di Cina itu juga sudah melakukan beberapa studi untuk itu gitu. Jadi kesimpulannya supaya tidak membuat seluruh sobat-sobat kita ini panik, itu kuncinya adalah pada di manusia sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita menjaga manusia yang merawat sebaik mungkin supaya apapun yang terjadi tidak akan ada penularan baik dari manusia ke manusia maupun manusia ke satuannya, seperti itu. Oh gitu. Berarti memang bisa jadi tertular juga hewan ya dari manusia ya? Iya, jadi saya sebutkan biosafety, biosecurity itu kenapa? Yang sejauh saya yang tahu, sejauh saya baca, itu kebetulan kiper yang waktu itu bertugas di sana itu tidak menunjukkan gejala. Jadi itu yang sudah jelas menjadikan salah satu faktor. Yang kedua, di Gembira Loka sendiri dan di seluruh kebun binatang yang berstandar, itu memang ada namanya biosafety dan biosecurity. Salah satunya adalah apa? Kita melakukan disinfektan. Disinfektan ini gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri ataupun virus yang kita tidak mau beredar beredar di situ gitu. Ini tidak hanya dalam bentuk COVID, tapi kan banyak sekali juga penyakit zoonosis bakteri ya? Bakteri yang bisa berpotensi menular ya, berpotensi ya. Karena makanya kenapa kita harus betul-betul melakukan biosafety dan biosecurity itu, dan memang sudah diatur gitu oleh dokter hewan dan sudah ada wadahnya sendiri. Kita harus melakukan apa, itu sudah ada standarnya seperti itu. Oh gitu. Kalau kita tadi ngomong disinfektan itu mengganggu satwa nggak? Nggak, jadi disinfektan yang kita pakai itu sudah terbukti memang verified aman untuk satwa. Gitu. Bahkan dicampur ke air minumannya pun nggak masalah. Oh gitu, malahan dan ya. Dan itu sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun lah, bukan sesuatu yang baru. Oh, oke. Berarti emang protapnya sudah ada dan dilakukan. Standar perawatannya sudah dari awal seperti itu. Oke, nah kalau efek di GL Zoo sendiri nih, efek pandemi yang paling terlihat selain pengunjung ya tutup ya, itu apalagi di hewannya? Apa mereka tetap chill aja? Kalau di hewan sih tetap chill ya, nggak masalah. Kalau menurut saya sih malah challenge terbesarnya adalah di kita manusianya nih, itu kan otomatis kita juga yang merawat ini ikut berdampak. Karena apa? Di luar kita pengen di usaha kita untuk perawatan sebaik mungkin, kita juga harus mengurangi manusia-manusia atau pekerja-pekerja yang beredar di dalam lingkungan Gembira Loka. Nah, itu adalah challenge terbesar kita gitu. Gimana caranya? Dulu kiper-kiper ada 60 orang, sekarang yang masuk hanya separuh. Tapi gimana caranya dengan separuh itu mereka tetap bisa bekerja efisien mungkin gitu, seefisien mungkin. Nah, jadi menurut saya itu adalah challenge terbesar, dan ini saya juga tidak
hanya lingkup kiper saja, hampir semuanya terdampak seperti itu. Nah, jadi misalnya kayak dokter hewan juga dan para medis itu juga kita ada half force lah, setengah dari orang-orang yang bertugas seperti itu. Jadi challenge terbesarnya itu gimana caranya kita di dalam melakukan protap dan melakukan protokol yang ketat, tapi juga merawat satwa sebaik mungkin. Dan juga tugas saya untuk terus bisa mengevaluasi dan mengontrol pekerjaan ini meskipun harus working from home juga gitu. Oke, berarti kita tadi dapat controlling sama evaluasi ya, kuncinya betul, itu ya. Betul. Dan tapi sebetulnya ya karena sistem kita sudah jalan, sebetulnya evaluasi dan controlling ini cuma melakukan rutinitas aja. Cuman challenge-nya yang dulunya kita bisa face to face. Dan karena kalau di lapangan namanya lihat mau CCTV dimanapun kan tetap kayak nggak mantep gitu ya kalau nggak lihat ke lapangan itu. Yeah. Jadi challenge-nya lebih kayak gitu aja sih. Gitu. Tapi kalau dari hewannya nggak mungkin menular ke manusia ya? Hewan menular ke manusia ini kembali lagi ke biosafety dan biosecurity. Oh, yang Gembira Loka ya. ini kan udah 60 tahun lebih ya. Selama ini juga namanya pandemi itu saya pernah baca juga terjadi 100 tahun sekali atau something like that lah. Nah, itu juga semacam saya melihatnya mungkin semacam hukum alam juga gitu. Kalau memang ada hal-hal yang seperti ini. Jadi masalah penularan atau apa potensi pasti ada gitu. Tapi yang jelas kita melakukan apa yang terbaik yang sudah kita tahu dan itu memang standar kebun binatang yang baik itu nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya tidak menjadikan faktor yang harus menakut-nakuti orang atau apa gitu. Oke, siap. Berarti, challenge kalau gitu kan challenge utamanya kan bagaimana tetap memutar roda perekonomian nih. Kalau yang dilihat nih, kalau memang hewannya nggak ada ininya dari perusahaannya kan. Karena yang setahuku juga ada beberapa kebun binatang di Indonesia dan juga di dunia itu sudah kolaps ya gara-gara pandemi ini. Nah, apa saja sih langkah-langkah dari Gembira Loka untuk tetap bisa memutar roda perekonomiannya nih meskipun tutup? Karena kan ini kita belum tahu nih sampai kapan nih pandemi ini gitu kan? Kayak gitu. Mungkin sebetulnya sama dengan industri lain ya Mas. Pasti kan ada juga industri yang skalanya besar dan kecil gitu. Nah, tapi mungkin satu hal yang kita semua bisa belajar dari sini adalah sebesar atau sekecil apapun kita, itu kita tetap harus namanya punya uang cadangan ataupun uang tabungan gitu. Betul. Nah, kita Gembira Loka sendiri di dalam posisi yang cukup baik saat ini, di mana kita masih bisa, alhamdulillah masih bisa support operasional kita secara minimal ini sampai nanti 6 bulan ke depan seperti itu. Nah, tapi tadi disebutkan memang ada pemberitaan kebun binatang yang kolaps dan lain-lain. Itu saya tidak bisa bicara secara umum. Oh, kebun binatang sama dengan seperti ini. Cuman yang jelas saya tahu di Indonesia itu kebun binatang terbagi menjadi dua, yaitu kebun binatang private punya swasta dan juga kebun binatang punya pemerintah. Betul. Pemerintah. Nah, kebun binatang yang tutup pemerintah. Hampir semuanya tutup sih Mas, hampir semuanya tutup gitu. Hampir semua tutup. Cuman kebun binatang pemerintah ini kan dari awal tahun sudah memiliki budgeting operasional gitu. Mereka sudah mendapatkan dana dari pemerintah gitu. Nah, anggarannya sudah ada per tahunnya ya. Anggarannya sudah ada gitu. Nah, jadi harusnya dari awal itu kecuali ini kan sudah di awal tahun nih. Mereka sebetulnya sudah dalam posisi yang cukup aman gitu karena nggak sebegitu ya. Nah, yang swasta ini kita bicara ini tadi saya sebut ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung apakah mereka memiliki kekuatan finansial dan strategi finansial yang cukup di masa seperti ini. Itu benar-benar tergantung. Cuman kayaknya pemberitaan ya namanya berita juga kadang agak lebay ya mungkin ya. Jadi ada yang bilang ini gini ini gitu. Saya tidak di sini bukan ingin mengkonfirmasi satu dan sama lain. Cuman yang jelas kita pun sebisa mungkin membantu kebun binatang lain yang juga terdampak, mungkin tidak dalam bentuk melulu finansial, tetapi misalnya ada yang dalam bentuk konsultasi. Misalnya dia tanya nih, satwa nih mau didietin nih, gajah yang biasanya makannya sekian, kalau dalam pandemi ini kita harusnya dietin makannya seberapa. Nah, kita bantulah mereka gitu, berdiskusi. Oh, coba ini dikurangin bisa, ini dikurangin bisa, seperti itu. Jadi banyaklah cara kita bisa berkontribusi untuk membantu satu sama lain seperti itu.